Saudara, untuk pembacaan firman Tuhan, kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan Allah kami, untuk kasih setia Tuhan yang mengasihi kami. Dan pada saat Tuhan, kami hendak disapa oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu ya Tuhan, boleh meneguhkan, menguatkan kami dalam perjalanan hidup ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu kantate ini dari kitab Wahyu 12 ayat 10 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu, bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Wahyu berisikan firman Tuhan yang cukup menarik. Menarik karena mengutarakan pemikiran serta kesusastraan apokaliptik. Dalam kitab Wahyu diperlihatkan keadaan umat Tuhan dan penglihatan, terutama menyangkut pada akhir zaman. Dikisahkan, pada akhir zaman kuasa jahat akan menindas umat yang setia pada ajaran Kristus. Tapi memang pada akhirnya kejahatan itu akan dihancurkan dan umat beriman akan diselamatkan. Kristus menang, melawan kejahatan dan menyelamatkan semua orang percaya. Yohanes adalah penulis kitab Wahyu. Ia seorang hamba Tuhan. Yohanes berada di Pulau Patmos sebagai orang buangan karena firman Allah dan kesaksiannya tentang Yesus Kristus. Dari pulau buangan ini, Yohanes menyapa pendengarnya sebagai saudara dan sekutu yang sedang berada dalam kesusahan dan menantikan Yesus. Artinya, Yohanes paham benar bahwa umat Tuhan sedang mengalami tekanan. Melalui sapaan ini, Yohanes hendak menguatkan orang-orang percaya yang sedang mengalami kesusahan. Orang-orang percaya sedang mengalami pergumulan iman, di mana pemerintahan Romawi mengharuskan rakyat menyembah dewa. Kemudian hari, diberlakukan pemujaan terhadap kaisar. Pada masa pemerintahan Domitian, kaisar melaksanakan pendewaan atas dirinya sendiri. Ia menyebut dirinya sebagai Allah. Lalu, siapa saja yang tidak menyembah kaisar akan dinyatakan sebagai penghujat Allah serta dinilai pengkhianat kerajaan. Mereka akan ditangkap, dianiaya, dan dibunuh.
Tentu saja, orang-orang Kristen yang hidup pada masa itu tidak mau menyembah dewa atau kaisar. Hal ini membuat mereka mengalami tekanan dari pemerintahan Romawi. Namun orang-orang percaya tidak goyah akan ancaman itu. Mereka begitu kokoh mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Yohanes melukiskan keyakinan orang percaya dengan sangat jelas dan indah. Dalam ayat 4b disebutkan, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Orang-orang percaya begitu teguh beriman kepada Yesus Kristus adalah lebih baik mati daripada menyembah kaisar. Akibatnya banyak orang Kristen yang menjadi martir. Dalam sebuah buku yang berjudul Semakin Dibabat, Semakin Merambat, dikisahkan penderitaan orang Kristen. Di antaranya, pada suatu hari terjadi kebakaran di sebuah pusat perbelanjaan di kota Roma. Lalu muncul isu bahwa yang membakar itu adalah orang-orang Kristen. Spontan, setiap orang Kristen ditangkap, dipukuli, dan dihukum. Pada waktu yang lain, kebencian kepada orang Kristen cukup dengan satu pertanyaan. Apakah engkau Kristen? Jika orang itu mengatakan iya, maka ia akan dihukum mati. Berikutnya, sebuah kematian yang menarik. Seorang hamba Tuhan bernama Ignatius dijatuhi hukuman. Ia dihukum dengan cara diberikan kepada singa untuk dimakan. Sebelum dihukum, Ignatius sempat menulis surat kepada jemaat-jemaat yang isinya demikian. Saya menuliskan kepada semua jemaat dan memesankan agar semua mengetahui bahwa saya rela mati untuk Tuhan. Biarlah saya dimangsa binatang-binatang buas, karena melaluinya saya dapat mencapai Tuhan. Saya adalah gandum Tuhan. Jika saya digiling oleh gigi binatang-binatang buas, kiranya nyatalah bahwa saya roti yang murni. Lebih baik merangsang binatang-binatang buas untuk menjadi kuburanku, agar tidak ada yang tersisa dari tubuhku. Dengan demikian, saat tertidur, saya tidak menjadi beban bagi siapapun. Saya menjadi murid Kristus yang benar. Bila dunia tidak melihat tubuhku lagi, berdoalah kepada Tuhan agar saya melalui semuanya ini. Saudara, surat Ignatius ini menggambarkan bagaimana kejamnya penderitaan orang percaya. Namun, sehebat apapun resiko yang mengancam, mereka tidak pernah gentar. Adalah lebih baik mati daripada menjual iman. Apa yang membuat begitu hebat keyakinan mereka? Karena ada pengharapan. Kematian tak lagi menakutkan, sebab mereka memiliki pengharapan akan keselamatan kekal. Saudara-saudara yang terkasih, penulis kitab Wahyu mengimani bahwa penderitaan pasti berakhir. Yohanes menerima wahyu bahwa keselamatan telah tiba, di mana Allah kita akan berkuasa. Pada saat itu, para pendakwa orang-orang percaya akan mendapat hukuman. Mereka akan dilemparkan ke bawah atau api neraka. Sementara orang-orang yang percaya dan setia kepada Tuhan akan bersukacita di sorga yang kekal. Saudara-saudara seiman dalam Kristus Yesus, hidup ini memang penuh derita. Penderitaan manusia nampak dalam kegelisahan, ketakutan, sungut-sungut, dan tangis.
Tetapi firman Tuhan memberikan harapan baru bagi kita akan adanya langit dan bumi yang baru. Dunia yang penuh derita ini akan lenyap. Namun di tengah-tengah dunia yang penuh derita ini, diuji keimanan kita. Sejauh mana kedalaman iman kita kepada Tuhan Yesus? Adakah di saat-saat yang sulit, kita sungguh-sungguh makin mengandalkan Tuhan? Bukankah manusia terlalu memfokuskan diri pada dunia yang jahat ini? Tuhan sedang menuntun kita pada hidup baru. Dan itulah sesungguhnya tujuan hidup orang percaya. Orang-orang beriman tidak boleh dikalahkan dan larut dalam dunia ini. Orang-orang percaya akan beroleh kemenangan dan keselamatan yang telah disiapkan oleh Tuhan kita. Karena itu, tetaplah bersukacita, karena kita memiliki pengharapan keselamatan dari Tuhan. Kita memang saat ini sedang bergumul karena wabah corona. Tapi sebagai orang percaya, jangan pernah goyah. Ada Tuhan kita yang maha kuasa dan penuh kasih. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ia menjaga dan melindungi kita. Berharap dan berserahlah kepadanya sampai kita beroleh kemenangan pada keselamatan kekal itu. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Allah yang menguatkan kami, untuk kami tetap kokoh, percaya dan berlindung kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami memohon senantiasa kepadamu, untuk Engkau mengasihi kami senantiasa ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, agar kami dimampukan menjalani hari-hari kehidupan yang Engkau anugerahkan. Berikan juga sukacita dan damai sejahtera. Berkati seluruh keluarga kami ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan mengasihi dan memberkati mereka. Kau berkati juga ya Tuhan seluruh rakyat Indonesia. Jauhkan kami dari malapetaka. Tapi biarlah Tuhan kami boleh menikmati kehidupan yang Engkau anugerahkan di negeri tercinta Indonesia ini. Berkati para pemimpin negeri ini ya Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat kepada mereka, kekuatan, kemampuan untuk memimpin bangsa ini. Juga kami berdoa ya Tuhan, buat para medis yang terus berjuang untuk menjamah, menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.